kita kenal dengan Presiden Campinanya. Nah, ini harapannya GKSI jadi juga perusahaan susu nasional bahkan juga dunia. Saat ini produksi susu kita baru 20%, tetapi dengan bertambahnya populasi nanti, dengan masuknya terus sapi impor yang akan kita datangkan dari Australia, dari negara yang lain, insya Allah peningkatan produksi susu nasional akan semakin cepat. Dan yang paling penting lagi, di mana ada produksi susu segar dalam negeri, disitulah akan ada program makan bergizi yang salah satu menunya adalah susu. Jadi kalau ada susu diproduksi di dalam negeri, pasti menu makan bergizinya salah satunya adalah komponennya susu. Seperti itu. Wow, luar biasa Pak Dirjen. Pastinya peran dari Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewani sangat besar, apalagi di bagian dari Kementerian Pertanian untuk mensukseskan program Bapak Prabowo. Mungkin apa yang ingin Anda sampaikan pada peternak seluruh Indonesia Bapak? Pastinya agar, karena ini tentunya butuh kolaborasi dan kemauan kita bersama-sama agar program ini bisa berjalan dengan baik. Terakhir, silakan Pak Dirjen. Baik, terima kasih. Jadi Kementerian Pertanian di bawah arahan Bapak Menteri Pertanian selalu menekankan kepada kita semua, pemerintah tentu bukan hanya Kementerian Pertanian, seluruh kementerian lembaga harus memberikan dorongan dan perlindungan kepada para peternak rakyat, khususnya peternak sapi perah, agar memiliki atau bisa menghasilkan produk yang bisa diserap. Dan tentu dengan diserapnya produk ini, maka produksi susu nasional akan semakin meningkat. Dan ini menjadi sumber untuk mendukung protein hewani di program makan bergizi. Karena kita semua tahu susu memiliki kandungan nutrisi yang sangat lengkap. Dan pemerintah, tentu melalui Kementerian Pertanian juga, kita mendorong, menghimbau para pelaku usaha mitra peternakan untuk bersama-sama membantu negara mendatangkan sapi perahnya, kemudian dimitrakan dengan para peternak rakyat agar populasi kita meningkat dan produksi susu nasional kita juga semakin meningkat ke depan. Perlindungan ekosistem persusuan nasional akan diberikan, dan langkah-langkah kemarin sempat ada sedikit dinamika susu yang dibuang, mandi susu. Tetapi Kementerian Pertanian mengambil langkah-langkah cepat, langkah tegas, dan alhamdulillah sekarang tidak ada lagi susu produksi peternak rakyat ya Pak ya, yang tidak diserap oleh industri. Kemudian kami terus mengendalikan impor susu bubuk kita ke depan agar produksi susu dalam negeri terserap ya. Kemudian juga kita mendorong agar para peternak rakyat kita bisa menghasilkan produk susu yang memenuhi standar kualitas industri. Dan sekali lagi tentu pada ujungnya adalah kesejahteraan peternak kita akan semakin meningkat. NTP peternak saat ini masih rendah, baru 102. Ini dengan adanya program peningkatan populasi sapi perah dan produksi susu nasional, kita harapkan NTP peternak rakyat kita paling tidak 150. Seperti halnya NTP di komoditas perkebunan. Itu target kita, dan mudah-mudahan melalui peternakan sapi perah ini, kesejahteraan peternak meningkat. Dan sekali lagi pemerintah, bukan hanya Kementerian Pertanian, siap mendukung dan mendorong agar iklim usaha peternakan sapi perah di Indonesia ini semakin baik lagi ke depan. Seperti itu. Baik, terima Pak kasih. Ketum, ada yang mau disampaikan? Sebentar mungkin Pak Ketum, silakan Pak Ketum. Silakan. Baik, terima kasih Pak Dirjen. Ya, kita bahagia dengan apa yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian lewat Pak Dirjen ini. Ada beberapa juga yang program dari Pak Dirjen bahwa nanti akan ada importir yang akan mendatangkan sapi, kemudian tidak memelihara sendiri. Dan itu akan dikerjasamakan dengan anggota GKSI yang 62 koperasi ditambah satu nih, Nawacena yang akan 63 koperasi. Mudah-mudahan ini akan menjadi percepatan dalam rangka penambahan populasi dan produksi, dalam rangka mendukung program makan bergizi gratis, program yang luar biasa dari Presiden kita, Pak Prabowo Subianto. Ya, jadi ada dua model pendekatan investasi yang kita dorong. Tadi disampaikan oleh Pak Ketum GKSI bahwa model atau pola investasi kemitraan, dan ada yang pola pengembangan peternakan terintegrasi. Nah, kalau Mas Bayu di KUD Nawacena ini
adalah merupakan salah satu model investasi dengan pola kemitraan tadi. Silakan Pak Bayu bisa disampaikan ini bagaimana Pak Bayu menarik calon-calon investor untuk bisa bekerja sama dengan KUD Nawasena karena beliau punya banyak anggota juga dan tentu tidak bisa anggotanya mendatangkan sendiri, maka harus bekerja sama dengan investor. Monggo, Kang Bayu, Mas Bayu. Pak Dirjen, waktunya terima kasih banyak atas perhatian dari Pak Dirjen dari Kementerian Pertanian yang selama ini sudah mensupport para peternak rakyat di desa-desa. Alhamdulillah kami KUD Nawasena hari ini Pak melaporkan kita masih ada tanggungan hutang di investor Pak 2.600 ekor yang harus kita selesaikan dalam 6 bulan ke depan. Jadi daftar kita sudah 2.600 ekor Pak. Hari ini kami setiap 1 bulan sekali kami menyelesaikan 120 ekor kandang. Insya Allah nanti akan ada kesempatan mungkin konstruksinya akan kita percepat karena pembangunan kandang seperti ini butuh waktu tentunya. Tapi yang jelas kenapa investor bisa datang ke sini karena kita bagi hasil 50-50 Pak. Jadi sapi perah itu pada dasarnya kita bisa menghasilkan keuntungan 5% dari harga sapinya. Lalu keuntungan itu kita bagi 2. Kita set biayanya untuk pengamanan seperti asuransi, kesehatan, inseminasi, dan lain sebagainya. Alhamdulillah sudah berjalan hampir 2 tahun Pak. Kami Pak, alhamdulillah lancar, tidak ada kendala. Ditambah kemarin ada jaminan serap Pak dari industri. Ketika industri beli lancar di kami sharing profit ke para investor kami lancar Pak. Alhamdulillah. Itu aja Pak. Ya, alhamdulillah. Jadi calon-calon investor, mitra peternakan yang masih ragu ya untuk membantu program pemerintah ini silakan. Kita bisa ketemu, nanti kami undang dari GKSI, dari KUD Nawasena untuk saling berinteraksi, mendiskusikan model-model kerjasama. Tadi Mas Bayu sudah menyampaikan modelnya dan ini tentu sangat menarik. Apalagi ada jaminan penyerapan di sisi pasarnya. Tidak usah ragu, karena ini adalah program yang sangat baik. Ada keuntungan dalam program ini, maka para calon investor saya berharap agar segera mengeksekusi dan bekerja sama dengan salah satunya KUD Nawasena dan koperasi yang di bawah naungan GKSI. Tadi total sekitar berapa? 63 koperasi. 65.000 kandang. Dan ada 65.000 kandang kosong. Jadi ini adalah peluang yang sangat luar biasa, jangan disia-siakan agar para calon investor yang notabene adalah para pelaku usaha peternakan, artinya bisa importir, bisa distributor, silakan untuk menjalin kerjasama. Dan pada ujungnya nanti adalah kita bisa menuju swasembada susu. Dan konsumsi susu nasional kita akan meningkat. Saat ini baru 16 kg per kapita per tahun. Kita masih kalah main bola dengan Vietnam karena Vietnam sudah 26 kg per kapita per tahun. Kalau ada program makan bergizi dan ada susunya di dalamnya, maka kita bisa seperti Vietnam. Minimal 26 kg per kapita per tahun. Anak-anak kita akan jauh lebih tinggi, lebih cerdas, dan visi Indonesia Emas 2045 insya Allah akan bisa tercapai. Baik, itu ya. Pak Dirjen, luar biasa. Baik, terakhir terima kasih Pak Dirjen atas apa yang disampaikan hari ini. Apakah ingin ada yang ditambahkan terakhir? Cukup? Saya pikir cukup, dan mudah-mudahan ini bisa disaksikan tadi oleh seluruh mitra-mitra kita yang masih ragu untuk berinvestasi di sapi perah. Dengan kehadiran kami live pada siang hari ini, mudah-mudahan bisa menghilangkan keraguan tersebut. Ada opportunity ya, Pak Ketua, Pak Bayu, dan kita juga ada semen bekunya siap, vaksinnya, penyakitnya juga siap. Untuk PMK di Puskesmas sudah tersedia vaksinnya, tidak usah ragu. Sistem jaminan kesehatan hewan pasti akan kita pertahankan, dan kami di jajaran UPT lingkup Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan akan full mendorong investasi ini agar sapi-sapi kita sehat dan bisa menghasilkan produksi yang lebih baik lagi. Baik. Demikian, terima kasih. Terima kasih banyak Pak
Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian atas laporannya yang sangat lengkap hari ini. Semoga peresmian kandang sapi kerah KUD dan juga pastinya juga akan dilaksanakan dialog bersama para peternak dan juga di gerakan minum susu hari ini berjalan dengan lancar dan kita nantikan updatean berikutnya. Terima kasih Pak Dirjen dan teman-teman di sana. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan tadi lovers, tadi kita sudah mendapatkan informasi terkini langsung dari Dauhan Sengon, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Sekali lagi di mana agenda hari ini disampaikan bahwa ada peresmian kandang sapi perah KUD Nawasena Setia Perkasa dan juga dialog dengan peternak sapi serta juga ada gerakan minum susu bersama dengan siswa sekolah dan peternak rakyat hari ini. Dan demikian breaking news hari ini dan terus saksikan updatean hanya di TV Tadi Indonesia. Saya Wiranata, mewakili kerabat kerja bertugas pamit undur diri. Salam dan sampai jumpa.